Rusia ungkap di mana Perang Dunia III telah dimulai. Konflik global baru sudah pecah di dunia cyber. Pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia, Andriy Kryutsky, mengungkapkan hal itu pada Kamis 16 Desember kemarin. Dia menambahkan Moskow berharap bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengurangi resiko yang berasal dari pertempuran digital itu. Andriy Kryutsky adalah pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia yang bertugas mengawasi kerjasama internasional negara itu dalam keamanan informasi. Dia berbicara pada Kamis di konferensi akademis tentang posisi Rusia di dunia politik cyber telah menjadi begitu sering dan parah hingga merupakan konflik dunia baru tersembunyi dari mata publik. Perang sedang terjadi dan berlangsung sangat intens. Sebanyak apapun kita bertindak seperti ini, semuanya disembunyikan. Pada kenyataannya, permusuhan skala penuh terjadi di dunia cyber dan secara umum, media benar untuk mengatakan ini sudah Perang Dunia Ketiga. Kami hanya tidak tahu sejauh mana kerusakannya atau siapa yang akan kalah pada akhirnya atau seperti apa konfigurasi dunia sebagai akibat dari perang, katanya. Kryutsky menekankan Kremlin sangat ingin menggunakan struktur PBB untuk mencapai kesepakatan internasional mengenai perang digital. Dia mengeluh AS dan negara-negara lain telah mengganggu upaya Moskow menjadikan masalah ini sebagai prioritas. Pada Januari, dia melaporkan akan ada sesi substantif dari Komisi Khusus PBB untuk pengembangan konvensi untuk perang dunia cyber. Sesi itu adalah inisiatif yang didukung Moskow. Kryutsky mengklaim bahwa di sini mereka telah mencoba menggunakan alasan yang berbeda untuk mengurangi peran Rusia dan memperkenalkan kondisi untuk menggagalkan proses negosiasi. Awal tahun ini, Presiden AS Joe Biden menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, mengklaim Kremlin berada di balik peretasan besar-besaran perusahaan SolarWinds yang berbasis di Texas yang membahayakan sistem lebih dari 100 perusahaan komersial di seluruh dunia, serta 9 perusahaan agensi pemerintahan AS. Moskow membantah tuduhan itu dengan mengatakan sudah saatnya menertibkan tanah Amerika, dari mana serangan terus-menerus terhadap infrastruktur penting di Rusia muncul. Pada Maret, perusahaan keamanan cyber AS FireEye memperingatkan warga Amerika akan menghadapi serangan cyber yang semakin buruk di masa depan. Orang-orang yang bahkan tidak tahu semua hal yang mereka andalkan, tiba-tiba rantai pasukan mulai terganggu karena komputer tidak berfungsi. Demikian kata CEO FireEye Kevin Mandia mengatakan kepada Axios. Perang Ukraina versus Rusia dikhawatirkan akan segera pecah mengingat penumpukan pasukan kedua kubu di perbatasan. Penyebab kenapa Rusia dan Ukraina perang dapat ditelusuri kembali ketika revolusi Bolsheviks terjadi pada 1917. Melansir histori, Ukraina adalah salah satu daerah paling makmur yang luas di Rusia sebelum perang. Nama Ukraina pun dapat diartikan sebagai dataran yang berbatasan atau perbatasan. Kala itu, Ukraina termasuk penghasil gandum utama di Eropa serta kaya akan sumber daya mineral dan juga besi batu bara. Mayoritas wilayah Ukraina kemudian dimasukkan ke dalam Kekaisaran Rusia setelah pembagian kedua Polandia pada 1793. Sementara itu, bagian yang tersisa yakni Galicia juga tetap menjadi bagian dari Kekaisaran Austro-Hongaria yang menjadi medan tempur utama di front timur Perang Dunia I. Hingga akhirnya tak lama setelah penggulingan Tsar atau Kaisar Soviet pada Februari 1917, Ukraina membentuk pemerintahan sementara dan memproklamirkan dirinya sebagai republik dalam struktur Federasi Rusia. Setelah Vladimir Lenin dan kaum Bolsheviknya yang radikal naik ke tampuk kekuasaan bulan November, Ukraina seperti sesama bekas properti Rusia, Finlandia mengalami dan mengambil satu langkah lebih jauh, yaitu mendeklarasikan kemerdekaan penuhnya pada Januari 1918. Namun pemerintahan pada Ukraina yang dibentuk setelah pemisahan diri mengalami kesulitan serius dalam memaksakan kekuasaannya kepada rakyat dalam menghadapi oposisi Bolshevik dan aktivitas kontrarevolusioner di dalam negeri. Melihat Ukraina sebagai sumber makanan yang ideal dan sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang dilanda kelaparan, Jerman dan Austria juga membawa pasukan untuk menjaga ketertiban. Jerman dan Austria juga memaksa pasukan Rusia yang menduduki negara itu untuk pergi berdasarkan ketentuan perjanjian di Brest-Litovsk yang ditandatangani pada Maret 1918 dan secara virtual mencaplok wilayah tersebut sementara konon mengakui kemerdekaan Ukraina.